Ada satu isu yang menarik atau komentar sebut saja yang ada di akun bukan partai politik yang meminta saya membahas atau bukan partai politik membahas terkait dengan apa yang disampaikan, distatementkan oleh salah seorang profesor politik di Indonesia yang gencar melakukan edukasi politik ya, belajar politik, belajar pada diri beliau. Nah, di akun itu saya menyaksikan bagaimana kemudian beliau mencoba untuk memaknai apa yang terjadi pada Pak Jokowi dan keluarga ya berdasarkan perspektif artikel yang pernah ditulis pada tahun 2023 ya 6 Oktober kalau saya tidak keliru di Harian Kompas bagaimana beliau juga sebutkan terkait dengan apa yang saya sebutkan saja kuasa memanggul lupa ya. Ini ada saya baca, saya lacak di sana dan saya baca dari awalan sampai pada akhir dan sampai pada satu keterangan tentang profil beliau yang saat itu menjabat sebagai tenaga profesional bidang politik Lemhanas RI ya. Jadi ini pada masa gubernur sipil ya, Lemhanas sipil waktu itu Bang Andi Wijayanto ya yang dari PDIP. Nah, ini saya tidak tahu apakah ada korelasi sikap politik ini terkait dengan Pak Jokowi dan keluarganya, tetapi kita coba ingin menganalisis itu berdasarkan pada kerangka pikir, ya paradigma berpikir dari beliau sebagai seorang profesor yang saya juga hari ini namakan, ya judulkan, yaitu Profesor Memanggul Lali, ya. Jadi profesor ya memanggul lupa atau menggendong lali dan sebagainya di bukan partai politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang yang kita create bersama untuk menjadikan ruang ini sebagai sekolahnya publik, sekolahnya rakyat, ya bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, ya dengan nalar yang kritis, ya penuh argumentasi, bukan dengan suara yang meninggi atau lagi caci maki di era demokrasi ini. Don't raise our voice emotion but argument. Ya, teman-teman, kita lihat ya, saya menonton video sang profesor kita, Pak Ikrar Nusa Bakti, yang menurut saya perlu atau patut untuk kita hadirkan antitesis terkait dengan statement-statement beliau yang menurut saya itu ya over ya melampaui batasan sebagai seorang guru besar yang dalam poin itu beliau mentesiskan bahwa ibarat kapal ya ini sudah mulai bocor. Jadi Pak Jokowi ini sedang berada pada satu posisi di mana akan karam ya legacy beliau sebagai seorang pemimpin yang pernah memimpin republik ini di 10 tahun pada jabatan sebagai presiden dan jabatan gubernur dan yang wali kota yang lain-lain. Nah, yang menarik di sini adalah ketika beliau mendasarkan pemikiran itu pada basis ya, tulisan yang beliau pernah tulis, yaitu kuasa memanggul lupa, ya, di mana beliau waktu itu berharap bahwa Pak Jokowi itu ibarat pesawat dia soft landing, ya, menurut bahasa tulisan beliau. Tetapi ketika beliau menghadirkan semacam memaksa, ya, Gibran untuk menjadi seorang wakil presiden dengan mekanisme yang dipandang oleh beliau tidak sepatutnya, maka berbaliklah sang profesor ini dalam rangka untuk melihat atau memaknai seluruh perjalanan politik dari Pak Jokowi. Nah, saya kira saya berada pada satu posisi yang agak lain dalam membicarakan tesis atau pernyataan sang profesor kita ini, yang menurut saya ketika saya menjuduli ya isu atau topik ini, Profesor menggendong lali itu adalah tidak berbasis pada persoalan hutang balas budi jasa dari Pak Jokowi ketika mengangkat beliau sebagai seorang duta besar. Jauh dari hal tersebut, tetapi yang saya mau lihat adalah eksistensi sebagai seorang guru besar, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang peneliti, yang menurut saya adalah sebuah jabatan fungsional yang paling tinggi yang harusnya idealnya memberikan
prospek pengajaran bagi kita, bagaimana menjadi seorang yang menyampaikan segala sesuatu berbasis pada hal-hal yang tentu punya dimensi ketelitian yang tinggi. Apalagi dengan kelas sebagai seorang guru besar, seharusnya ini menjadi sesuatu hal yang sifatnya ada kehati-hatian ya bagi seorang guru besar. Nah, kalau kita lihat dalam tulisan yang beliau sampaikan di sini, beliau mencoba untuk menuliskan tentang satu pemikiran ya yang sebelumnya juga beliau kutip tentang sejarah revolusi Prancis terkait dengan saya adalah negara, saya adalah kuasa dan sebagainya yang pada akhirnya membawa suatu perlawanan rakyat ya. Saya kira pada konteks apa yang beliau pikirkan ini menurut saya tidak pada konteks Pak Jokowi ya. Pak Jokowi tidak ada pada satu posisi bahwa beliau saya adalah negara ya, saya adalah yang mengungguli semua lembaga-lembaga trias politika ya, eksekutif, yudikatif, dan legislatif dan seterusnya. Nah, di sini kita perlu harus membedakan ya, sejarah itu tidak bisa serta-merta kemudian kita cocok-cocokkan ya, kemudian kita tarik benang merah korelasinya ya. Sah-sah saja sebagai sebuah kerangka filosofis ya bahwa ada pengingat, jangan sampai sebuah otoritas posisi itu kemudian menjadi my authority ya, my authority. Kekuasaan itu adalah milik saya dan sebagainya. Nah, di dalam tulisan ini ya, beliau memang kritik begitu rupa terkait dengan persoalan dalam filosofi Jawa ya dan nasihat bagi para penguasa yang berbunyi kuoso menggendong lali ya, kuasa memanggul lupa ya. Inti ajarannya bahwa ketika kekuasaan didapat maka kekuasaan yang dimiliki bisa membuat yang berkuasa menjadi lupa. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Pak Jokowi ada dalam posisi sebagaimana digambarkan oleh profesor ya bahwa Pak Jokowi adalah Jokowi gendong lali ya. Jadi Jokowi sebut saja memiliki kuasa yang memanggul lupa ya seperti itu. Lupa pada konteks bahwa kekuasaan itu datang dari mana, siapa yang memberikan, ya bagaimana dia tumbuh berproses menjadi seorang ini. Saya kira justru di situ Pak Jokowi justru tidak lupa, ya. Justru Pak Jokowi mengingat tentang keberadaan posisi dia sebagai seorang presiden, sebagai seorang yang diamanahkan oleh undang-undang untuk menjadi leader yang memimpin bagaimana seluruh sumber-sumber kekayaan negara ini dialokasikan atau digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Dan connect ya artinya terhubung dengan satu pengakuan dari masyarakat publik penerima manfaat dari berbagai macam kebijakan yang Pak Jokowi sudah hadirkan ya. Sehingga sisi ini saya kira harus disampaikan oleh seorang profesor. Menurut saya seorang profesor harusnya mencoba untuk memberikan gambaran tentang evaluasi kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun, apa yang dibuat dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dibuat, kebijakan di sektor kesehatan, sektor pendidikan, ya transportasi, dan banyak sekali ya perspektif-perspektif kebijakan yang bisa dihadirkan ke dalam publik supaya publik itu tidak ya diberikan sodoran informasi-informasi yang sifatnya filosofis semata-mata yang bahkan tidak ada garis benang merahnya atau konektivitasnya dengan ini. Jangan sampai ini menjadi sesuatu perlawanan politik semata-mata terkait dengan kontestasi kekuasaan yang pada akhirnya Jokowi harus mengatakan bahwa saya berdiri di sini untuk mempertaruhkan karir atau politik ya. Jadi saya kira para profesor atau pengamat-pengamat politik tidak perlu harus menjelaskan bahwa Pak Jokowi mengalami benturan atau crash yang luar biasa terkait dengan karir politiknya. Karena itu adalah jalan yang dipilih oleh Pak Jokowi dengan suatu kesadaran penuh bahwa langkah kebijakan politik yang dibuatnya itu mempertaruhkan banyak hal, bukan hanya kehormatan dirinya, tetapi masa depan Indonesia di kemudian hari. Sehingga ketika orang mencoba untuk menghadirkan faktor-faktor atau variabel-variabel penyebab tentang misalkan bagaimana Pak Jokowi pada akhirnya mengedepankan Gibran sebagai wakil presiden yang dianggap sebagai suatu upaya menabrak atau sebuah keputusan politik yang sangat kasar dan menghancurkan kredibilitas beliau, saya kira itu harus dilihat dalam teropongan variabel yang sangat luas dan profesor tahu tentang hal itu ya. Hanya kepada kita kebanyakan dikasih yang sedikit-sedikit yang sengaja dipilih untuk kemudian memojokkan Pak Jokowi ya.
mengatakan Pak Jokowi kemudian ibarat kapal yang sedang bocor dan sebagainya. Saya kira Pak Jokowi baik-baik saja mengapung ya, bahkan berlayar membawa Indonesia dengan berbagai macam pengalaman politiknya, dengan berbagai macam pendukung yang adalah rakyat mayoritas. Inilah yang harusnya kita berikan backupan. Dan dalam konteks ini kita berpikir bahwa sang profesor mestinya menggendong, ya tidak menggendong lali, tidak lupa pada konteks kerja-kerja ilmiah dari seorang profesor yang tidak bisa kemudian hanya mengambil sebuah variabel tertentu, faktor-faktor tertentu dan membangun konklusi yang menurut saya bukan menjadi sebuah ruang pembelajaran politik yang baik bagi Indonesia. Di tingkat ini saya ingin mengatakan waspadalah, berhati-hatilah dengan ruang pembelajaran politik Indonesia yang digawangi oleh Profesor Ika Nusa Bakti. Menurut saya kita perlu menjadi antitesis bagi seluruh tesis-tesis yang dibangun dalam ruang itu. Bukan partai politik bersedia untuk menjadi mitra perjalanan untuk antitesis, mempertanyakan bangunan-bangunan berpikir, keyakinan-keyakinan intelektual sang profesor. Profesor menggendong lali.